Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan moral dan agama anak usia dini menurut tokoh Barat, Indonesia, dan tokoh Islam. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak terkait dengan perkembangan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. 1. Teori perkembangan anak usia dini menurut tokoh Barat, Jean Piaget. Teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, di mana beliau mengemukakan bahwa seorang anak memiliki cara berpikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Awal masa kanak-kanak ditandai dengan apa yang oleh Piaget disebut yaitu moralitas melalui paksaan. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan-peraturan tanpa berpikir atau menilai, dan ia menganggap orang-orang dewasa yang berkuasa sebagai maha kuasa. Pernyataan di atas memiliki makna bahwa seorang anak tidak memerlukan pendidikan, namun yang diperlakukan adalah untuk seorang pendidik menyerahkan anak tersebut ke alam, agar pembawaan yang baik sejak lahir tersebut tidak menjadi rusak dengan adanya proses kegiatan pendidikan yang dilakukan tersebut. 2. Teori perkembangan anak usia dini menurut tokoh Indonesia. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ing ngarsa sing tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. 2. Ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Dan ketiga, tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Bapak pendidikan Indonesia ini terkenal dengan semboyan yang khas, mengartikan bahwa pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan, budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. 3. Teori perkembangan anak usia dini menurut tokoh Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan. Salah satu contoh tokoh Islam yaitu Ibnu Sina mempunyai kapasitas yang besar dalam mempelajari pendidikan anak dengan berbagai ilmu. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan anak untuk memecahkan permasalahan yang timbul di tengah-tengah umat Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian akal digali lebih jauh untuk menjelaskan dan memperkuat nilai-nilai keilmuan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan menjadi pedoman. Pendidikan anak menurut Ibnu Sina harus memperhatikan atau yang lebih memperhatikan mengenai keunikan, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh sang anak. Selain itu juga memperhatikan aspek perkembangan seksual, akal, dan jiwa anak. Dengan kata lain, pemikiran Ibnu Sina terasa orisinal karena ilmu kedokteran dan ilmu kejiwaan yang dimilikinya, sehingga lebih memperhatikan aspek fisik dan psikis anak di samping pentingnya pelajaran agama dan puisi. Ibnu Sina tidak hanya sekedar mendapat secara teoris, namun ia ikut serta dalam dunia pendidikan anak. Ia ikut dalam dunia pendidikan karena pernah menjadi murid dan guru. Beberapa aspek pemikiran pendidikan Ibnu Sina dapat diterapkan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Saya Ali Roman Rosyada dengan NIM 233006. Banyak kesalahan mengenai perkembangan agama dan moral anak usia dini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.